Peluru kaliber 12,7 kali 100. 8 mm bisa nembus armor baja setebal 20 mm dari jarak 1 km loh. Kecepatan awal peluru ini 850 meter per detik. Energinya waktu keluar 18.000 Joule. Nah, itu 30 kali lebih gede dari peluru senapan otomatis biasa. Satu peluru aja beratnya 125 gram. Panjangnya 147 mm. Tapi gimana caranya bikin peluru ini di negara yang kena sanksi, yang nggak bisa akses teknologi barat? Hari ini kalian bakal lihat siklus lengkap produksi amunisi kaliber besar di pabrik-pabrik Iran. Mulai dari lembaran tembaga sampai jadi peluru yang terbangnya lebih cepat dari suara. Kalau kalian penasaran gimana industri pertahanan kerja dalam kondisi terisolasi, langsung subscribe channel ini nih. Di sini kita tunjukin pabrik-pabrik yang jarang banget dibahas orang. Iran udah bikin amunisi dari tahun 1940-an. Setelah revolusi 1979 dan perang sama Irak, negara ini kena sanksi. Supplier dari barat pada cabut, jadinya harus bikin semua sendiri. Organisasi Industri Pertahanan DIO ngegabungin 20 pabrik. Kelompok produksi amunisi AMEC bikin kaliber dari 5,56 mm sampai 152 mm. Kaliber 12,7 kali 108 mm. Ini standar Soviet. Mirip kayak 0,50 BMG punya Amerika. Dipakai di senapan mesin kaliber besar DSHK sama NSV. Di senapan anti-material. Di senjata anti-pesawat. Pabriknya ada di pegunungan, 50 km dari Teheran. Luasnya 20 hektar. Pekerjanya 1.200 orang. Produksinya non-stop 24 jam. 3 shift masing-masing 8 jam. Per hari keluar 150.000 peluru. Itu 55 juta per tahun. Selongsong peluru dibuat dari kuningan. Kuningan itu campuran tembaga sama seng. Kandungan tembaganya 70%. Mereknya L70. Kuningan ini lentur banget. Gampang dipres. Nggak karatan. Datangnya dalam bentuk lembaran setebal 2 mili. Ukuran lembarannya 1 kali 2 meter. Beratnya 34 kilo. Lembarannya dipotong jadi bulatan-bulatan diameter 70 mili. Pakai mesin pres 200 ton. Pisaunya model gilotin. Dari satu lembar bisa dapat 400 potongan. Potongannya dipres pakai mesin tarik. Punch-nya neken bagian tengah. Logamnya ketarik jadi bentuk gelas. Diameter gelasnya 28 mili. Tingginya 30. Tebal dindingnya 1,5 mili. Tekanannya 50 ton. Gelasnya melalui 7 tahap penarikan. Setelah tahap ke-7, diameternya 15,7 mili. Tingginya 108 mili. Tebal dinding 1,1 mili. Bawahnya lebih tebal, 3 mili. Di tengahnya diborin lubang primer diameter 6,3 mili. Dalamnya 6 mili. Di luar bagian bawah ada alur buat ekstraktor. Lebarnya 3 mili, dalamnya 0,8. Habis dicetak, kuningan jadi keras banget. Gampang patah. Makanya harus dipanaskan dulu. Selongsong dimasukin ke oven conveyor. Suhunya 550 derajat Celcius. Waktu 20 menit. Kuningannya jadi lembek lagi. Tekanannya hilang. Terus didinginkan di udara biasa. Habis itu dikalibrasi lewat cincin yang diameter dalamnya 15,75 mm. Toleransinya plus minus 0,02. Bagian lehernya dikepresin jadi kerucut dengan sudut 4 derajat. Biar pelurunya pas banget. Selongsongnya dicuci pakai larutan alkali. Konsentrasi 3%. Suhu 60 derajat, 5 menit. Buat bersihin minyaknya. Terus dikeringin pakai udara panas 100 derajat 3 menit. Pelurunya dibuat dari timah sama baja. Inti dalamnya baja. Baja tipe 70. Kekerasannya 220 Brinell. Batang baja diameter 9 mm dipotong-potong, jadi 35 mm panjangnya. Dibubut pakai mesin bubut otomatis. Bentuknya silinder dengan ujung kerucut. Panjang 33 mm. Diameter 8,8.
beratnya 19 gram. Selubungnya dibuat dari tombak. Tombak itu kuningan dengan kandungan tembaga tinggi banget. 90% tembaga, 10% seng. Lebih keras dari kuningan biasa. Tombak dalam bentuk lembaran tebalnya 0,9 mm. Dipres pakai mesin Stampovki. Jadinya kayak gelas kecil diameter 12,7 mm, tinggi 20 mm. Ditarik dalam 3 tahap. Hasil akhir, diameter 12,7, panjang 64 mm, ketebalan dinding 0,7. Di dalamnya dipasang inti baja. Ruangnya diisi timah. Timah dilebur pada suhu 330 derajat. Selubung sama intinya ditaruh di cetakan. Dituang deh. Timahnya Zastewide dalam 3 detik. Otomatis semua. Produktivitasnya 2000 peluru per jam. Peluru jadinya panjang 64 mm, diameter 12,75, berat 48 gram. Bentuknya runcing dengan ekor perahu. Koefisien bentuk 0,55. Jangkauannya sampai 3 km. Mesiu yang dipakai tuh jenis SNP, Spherical Nitroglycerin Powder. Bahan dasarnya nitroselulosa sama nitrogliserin. Perbandingannya 50-50. Stabilizernya di fenilamin 2%. Plastisizernya di oktil eftalat 3%. Mesiunya bentuknya kayak bola-bola kecil gitu. Diameternya 1,2 mm. Densitasnya 1600 kg per meter kubik. Panas pembakarannya 4000 Joule per gram. Kecepatan bakarnya 20 mm per detik pas tekanannya 300 MPa. Takaran mesiunya ditimbang otomatis. Beratnya 13 gram. Akurasinya plus minus 0,05 gram. Dituang ke selongsong lewat corong. Primernya dipres kedudukan penyalaan. Tutup kuningannya diameter 6,25 mm, tingginya 5 mm. Di dalamnya ada komposisi perkusi. Merkuri fulminat 30%. Kalium klorat 40%. Antimoni sulfida 20, bubuk kaca 10. Berat komposisinya 0,08 gram. Dipres dengan tekanan 150 kg. Kedalaman duduknya 0,1 mm di bawah dasar selongsong. Kalau primernya nongol keluar, bisa kesentuh pas dimuat nanti. Pelurunya dimasukin ke leher selongsong. Pemasangannya rapat banget. Butuh tenaga 50 kg. Kedalamannya 12 mm. Leher selongsongnya dipres pakai alat roll. Ada 3 alur melingkar yang nahan pelurunya. Di leher selongsong dikasih cat merah berbahan dasar shellac. Buat nyegel sambungannya. Melindungin mesiu dari kelembapan. Kapsulnya juga disegel. Ditesin 1 tetes cat di sekitarnya. Pelurunya udah jadi. Panjangnya 147 mm. Diameter peluru 12,75. Diameter selongsong 15,75. Beratnya 125 gram. Berat peluru 48 gram. Berat mesiu 13 gram. Kecepatan awal 850 meter per detik. Energi moncongnya 17.300 Joule. Tekanan maksimum di laras 360 MPa. Itu sama dengan 3.600 atmosfer. Setiap batch dicek. Satu batch itu 10.000 peluru. Ambil 10 secara acak, ditembakkan dari laras uji di bunker beton. Tebal dindingnya 1 meter. Kecepatan peluru diukur pakai kronograf optik. 2 frame dengan jarak 1 meter. Peluru melewati yang pertama, timer mulai. Melewati yang kedua, berhenti. Komputer ngitung kecepatannya. Standarnya 840 sampai 860 meter per detik. Sebarannya nggak boleh lebih dari 10. Cek akurasinya. 10 peluru ke target dari jarak 100 meter. Penyebaran maksimal 15 cm. Deviasi rata-rata 5. Cek daya tembusnya. Targetnya, pelat baja setebal 20 mm. Jaraknya 300 meter. Peluru harus nembus total. Kalau satu aja dari 10 nggak tembus, seluruh batch ditolak.
10.000 peluru masuk daur ulang. Selongsongnya dilebur. Pelurunya juga. Mesiu dibakar. Peluru yang udah lolos kontrol kualitas langsung dikemas. 100 butir masuk ke kotak kayu ukuran 50 kali 30 kali 20 cm. Beratnya 15 kilo. 5 baris, masing-masing 20 butir. Di antara baris-barisnya ada lapisan karton. Kotaknya dipaku rapet. Terus dikasih tanda pakai cat. Kaliber, jumlah, tanggal, nomor batch. Langsung dikirim ke gudang. Bunker bawah tanah di pegunungan. Dalamnya 50 meter. Suhunya konstan 15 derajat. Kelembabannya 60%. Masa simpannya 10 tahun. Habis itu diuji lagi. Kalau lolos, diperpanjang 5 tahun lagi. Peluru 12,7 kali 108 ini dipakai di senapan mesin DSHK. Kecepatan tembakannya 600 peluru per menit. Jarak efektifnya 1.500 meter. Maksimalnya 3.000. Bisa nembus rompi anti peluru dari jarak 1 km. Bisa tembus tembok bata setebal 30 cm. Bisa ngehentiin kendaraan non-lapis baja. Bisa ngancurin radar sama optik di kendaraan lapis baja. Iran produksi ini jutaan butir. Diekspor ke negara sekutu. Tanpa akses ke teknologi barat, negara ini bikin siklus produksi lengkap. Dari tembaga mentah sampai peluru siap tempur. Begini cara bikin amunisi di tengah sanksi. Kalau menurut lo menarik, kasih like. Tulis di komen, tahu nggak lo soal industri pertahanan Iran? Subscribe ya, di sini kita bahas hal-hal yang nggak pernah diomongin. Setiap detik, ada ban Michelin baru yang diproduksi di dunia. Tapi tahu nggak sih, kalau satu ban itu terdiri dari lebih dari 200 bahan berbeda? Kalau setiap ban diuji setara dengan 1 miliar kilometer per tahun, itu 40.000 kali keliling planet loh. Bayangin, di dalam setiap ban tersembunyi 1.400 kabel baja yang masing-masing bisa nahan beban 15 kg. Artinya 8 kabel di 4 ban, kamu bisa nahan 14.400 kg. Berat 10 mobil penumpang. Dan ada lagi teknologi rahasia C3M yang bahkan Michelin sembunyiin dari orang-orang yang datang ke pabriknya. Gimana caranya dari karet cair dengan suhu 110 derajat bisa lahir jadi ban yang sanggup nahan 200 derajat saat vulkanisasi? Keajaiban kimia. Apa yang terjadi waktu belerang dicampur sama karet? Dan kenapa satu kesalahan 10-15 menit vulkanisasi bisa bikin kerja berbulan-bulan jadi gagal total? Tonton sampai habis, lo bakal tahu gimana ban-ban yang dipercaya jutaan nyawa ini dibuat. Semuanya dimulai dari riset. Engineer-engineer Michelin ngulik cara orang-orang nyetir mobil, lewat jalan apa aja, di kondisi gimana mereka pakai ban. Ini bukan cuma karet biasa di roda loh, ini produk engineering super kompleks yang teknologinya nggak kalah canggih dari smartphone masa kini. Lebih dari 130 tahun lalu, dua bersaudara Andre dan Edouard Michelin ngediriin perusahaan ini di kota Clermont-Ferrand, Prancis. Dan sampai sekarang markas besar perusahaan masih di sana. Sekarang Michelin ngelola pabrik-pabrik di seluruh dunia, dari Asmo sampai Cina, dari Eropa sampai Brasil. Tapi proses produksinya sama di mana-mana. Ban yang dibuat di Amerika kualitasnya identik sama ban yang diproduksi di Cina atau Prancis. Ini tercapai berkat standarisasi yang super ketat di semua prosesnya. Setiap pabrik punya spesialisasinya sendiri. Contohnya nih, pabrik di Valladolid, Spanyol, dari tahun 1973 udah produksi ban buat alat-alat pertanian. Combine harvester sama traktor. Sementara pabrik di Lasarte, Spanyol Utara, fokusnya ke ban motor premium. Dan ini bukan kebetulan loh, tiap pabrik udah ngasah keahliannya puluhan tahun. Tapi yang paling bikin takjub itu pas tahap pengembangan materialnya. Dalam satu ban aja ada lebih dari 200 bahan. Ini bukan cuma karet biasa, ini campuran yang dipilih super hati-hati. Karet alam, karet sintetis, karbon hitam, silika, benang logam dan tekstil, belasan zat kimia. Setiap bahan punya perannya sendiri. Karet alam, dasar dari tapak ban. Bahan ini didapat dari getah pohon karet alias Hevea. Getah putih kayak susu ini dipanen dari perkebunan di Asia Tenggara, Afrika, sama Amerika Latin.
Karet sintetis dibuat secara kimia dari produk minyak bumi. Bahan ini penting banget buat dapetin karakteristik tertentu, misalnya tahan suhu tinggi atau hambatan gelinding yang rendah. Michelin lagi gencar-gencarnya ngeliti gimana caranya bikin karet sintetis dari sumber yang lebih ramah lingkungan, tanpa bergantung ke minyak bumi. Karbon black sama silika itu bahan penguat. Mereka bikin ban jadi kuat dan tahan lama banget. Silika tuh penting nih, dia ngurangin hambatan gulir, jadi hemat bahan bakar, dan emisi karbon dioksida juga berkurang. Kord logam sama tekstil itu kerangka ban. Nah, mereka yang kasih bentuk dan kekakuan ke ban. Bayangin deh, di satu ban standar aja ada sekitar 1.400 kord tekstil, dan masing-masing bisa nahan beban 15 kg loh. Terus kord baja di bagian tepi ban itu lebih kuat lagi. Satu kord bisa nahan 1.800 kg. 8 kord kayak gitu di 4 ban kamu menciptakan kekuatan cadangan sampai 14.400 kg. Itu lebih berat dari 10 mobil sedan digabung. Bahan kimia kasih sifat unik, hambatan gulir rendah, cengkeraman super tinggi di jalan basah, tahan aus. Setiap resep campuran karet itu hasil riset bertahun-tahun. Persentase tiap bahan bervariasi tergantung jenis bannya. Nah, sekarang bagian paling seru nih, nyampurin bahan-bahannya. Ini dilakuin di mesin pencampur gede banget dengan suhu yang dikontrol ketat loh. Pertama, karet dicampur sama karbon hitam, silika, oli, dan bahan lainnya. Tapi belum pakai belerang dan akselerator vulkanisasi ya. Ini penting banget. Suhu di tahap ini bisa nyampe 150 derajat, dan kalau belerangnya ditambahin sekarang, campurannya bakal mulai vulkanisasi duluan. Ini namanya pre-vulkanisasi atau vulkanisasi prematur. Makanya belerang dan akseleratornya baru ditambahin di tahap akhir pencampuran pas suhunya sekitar 110 derajat. Campurannya kelihatan kayak pasta hitam kental gitu. Ini calon karet ban nanti. Habis dicampur, massa ini digiling jadi lembaran atau dibentuk jadi pita dengan ketebalan tertentu. Setengah jadi ini langsung dikirim ke tahap berikutnya, perakitan. Bersamaan dengan itu, kawat baja untuk breaker dan bead ban juga disiapkan. Kawat baja ditarik lewat cetakan khusus, dilapisi tipis pakai lateks biar nempel kuat sama karetnya. Terus dianyam jadi tali yang kokoh banget. Kord tekstil dibuat dari polyester, nilon, atau serat aramid, bahan yang sama kayak di rompi anti peluru. Kord-kord ini juga dilapisi karet. Nah, sekarang mulai deh proses perakitan ban hijau, sebutan buat ban yang belum divulkanisasi. Ini proses yang rumit banget. Setiap lapisan harus dipasang dengan presisi tingkat mikron loh. Pertama, drum dilapisi dengan lapisan segel dalam. Ini karet sintetis, versi modern dari ban dalam. Lapisan ini bikin ban kedap udara. Di atasnya dipasang lapisan rangka, kord tekstil tipis yang dilapisi karet. Nah, lapisan inilah yang nentuin seberapa kuat bannya. Terus dibentuk deh sisi ban, bagian yang nempel ke velg logam roda. Di sini ditanam cincin baja dari kawat tebal. Lewat sisi ban inilah semua tenaga mesin dan daya pengereman ditransmisikan dari velg ke area kontak ban sama jalan. Lapisan berikutnya, breaker. Ini beberapa lapis kord baja yang dipasang dengan sudut tertentu. Breaker bikin ban makin kuat, mencegah ban mengembang pas kecepatan tinggi, dan melindungi dari tusukan. Dan akhirnya, protektornya. Ini tuh semacam pita karet yang udah ada pola tapaknya, terus ditempel di bagian paling atas.
Di samping ban juga dikasih lapisan karet pelindung. Nah, di tahap ini Michelin pakai teknologi rahasia mereka, C3M. Ini proses revolusioner banget, yang detailnya dirahasiain ketat abis sama perusahaannya. Bahkan orang-orang yang udah pernah berkunjung ke pabrik yang pakai teknologi ini pun nggak pernah lihat cara kerjanya secara langsung. Tapi yang jelas, C3M ini bisa menempatkan berbagai campuran karet dengan presisi mikron di zona-zona berbeda dalam satu protektor. Misalnya nih, di ban sport Michelin Pilot, bagian bahu protektornya pakai campuran dengan carbon black buat dapetin grip maksimal pas nikung. Di tengah protektornya, pakai campuran yang 100% silika buat grip di jalan basah. Terus di sisi rusuk tengahnya, pakai campuran yang lebih lembut buat kerja di salju sama cuaca dingin. Semua itu dalam satu ban loh. Sejak tahun 1997, Michelin udah produksi lebih dari 15 juta ban pakai teknologi C3M. Sekarang lebih dari 20% lineup Michelin Pilot diproduksi pakai metode ini. Nah, kalau ban mentah udah jadi, bentuknya kayak gumpalan karet mulus tanpa corak tapak sama sekali. Dan inilah momen paling krusial, vulkanisasi. Ini tuh proses yang ngubah karet lembek jadi bahan yang kuat dan elastis. Yang nemuin prosesnya adalah Charles Goodyear di tahun 1839. Secara nggak sengaja jatuh campuran karet sama belerang ke wajan panas. Kagetnya loh, karetnya nggak meleleh, malah mengeras jadi kuat dan elastis banget. Sekarang vulkanisasi udah jadi ilmu pasti yang super presisi. Ban mentah ini dimasukin ke cetakan gede banget, terus di dalamnya dipasang kapsul karet, kayak kantong udara gitu. Cetakannya ditutup dan dimulailah sihirnya. Ke dalam kapsul dipompa uap super panas bertekanan atau pakai nitrogen. Suhunya naik sampai 145, 160 derajat Celcius, kadang-kadang bahkan sampai 200 derajat. Tekanannya nyampe 23 megapascal. Kapsulnya ngembung dari dalam, neken ban ke dinding cetakan. Dari luar, cetakannya juga dipanasin pakai uap. Nah, di kondisi kayak gini, suhu tinggi banget, tekanan juga tinggi, terjadilah keajaiban kimia. Belerang mulai bikin ikatan silang antara molekul karet yang panjang-panjang itu. Molekul linear berubah jadi jaringan 3 dimensi. Karetnya jadi keras, kuat, elastis, tahan panas dan dingin. Bersamaan dengan itu, pola tapak dan tulisan di sisi samping tercetak di permukaan ban. Proses ini berlangsung dari 10-15 menit buat ban mobil biasa, sampai 20-30 menit buat ban truk. Waktunya krusial banget nih. Kurang vulkanisasi, bannya bakal lembek dan cepat aus. Kelebihan vulkanisasi, karetnya malah jadi kaku dan gampang pecah. Suhu juga krusial, seluruh proses dikontrol sama komputer dengan akurasi sampai per derajat loh. Sistem modern bahkan ngukur suhu setiap ban mentah sebelum divulkanisasi pakai sensor inframerah dan nyesuaiin waktunya tergantung suhu awalnya. Setelah vulkanisasi cetakannya dibuka, uap dikeluarin dari kapsul, dan lahirlah ban jadi masih panas, bau karet khas banget, dengan pola tapak yang jelas. Tapi ini belum akhirnya loh. Setiap ban harus ngelewatin quality control yang super ketat banget. Pertama, inspeksi visual. Kalau ada cacat permukaan, nggak rata, atau gelembung sedikit aja langsung ditolak. Terus pengecekan ukuran dan bentuk pakai laser scanner yang ngukur ratusan titik di permukaan ban. Cek keseimbangan juga. Kalau nggak seimbang lebih dari beberapa gram aja udah nggak boleh lolos. Ada juga kontrol sinar X, buat ngecek struktur dalamnya, nyari cacat di cord, rongga kosong, atau benda asing yang nyangkut. Dan yang paling penting nih, tes jalan. Michelin ngelakuin lebih dari 1 miliar kilometer tes per tahun. Itu setara sama 40.000 kali keliling bumi cuy. Bannya diuji di jalan basah dan kering, di salju dan es, suhu tinggi dan rendah, kecepatan tinggi, sampai kondisi ekstrem.
Nah, setelah ngelewatin perjalanan panjang dari pohon karet di hutan, dicampur sama 200 bahan, dirakit super presisi dengan 1400 core, melalui neraka vulkanisasi di suhu 200 derajat, plus 1 miliar kilometer pengujian. Akhirnya lahirlah ban Michelin. Satu-satunya titik kontak mobilmu sama jalan, yang literally menentukan hidupmu. Gimana kalau gue bilang, ada logam yang nggak bisa dihancurin sama api, tekanan, bahkan waktu sekalipun. Material yang kalau nggak ada, pesawat bakal mandek, lampu bakal mati, dan mesin roket luar angkasa bakal berhenti total. Dan yang bikin gila, logamnya langka banget sampai seluruh dunia rebutan tiap gramnya. Tungsten punya titik lebur tertinggi di antara semua logam di bumi. Gila-gilaan, 6.192 derajat Fahrenheit. Itu suhu yang bikin logam lain udah jadi uap duluan. Produksi tungsten dunia per tahun itu sekitar 85-100 ribu ton. Tapi yang bikin shock, sampai 40% tungsten yang dipakai di dunia itu datang dari daur ulang. Angkanya gede banget, nunjukin betapa berharganya nih logam. Total cadangan tungsten di dunia diperkiraan cuma sekitar 3-3,5 juta ton, jauh lebih dikit dibanding besi atau aluminium. Tapi yang penting nih, di akhir video ini lo bakal tahu rahasia tungsten yang disembunyiin industri dan hampir nggak ada yang cerita. Sesuatu yang bakal ngubah pandangan lo tentang logam yang nahan peradaban ini tetap jalan. Bayangin, sebuah tambang bawah tanah yang super gede di Vietnam, Cina, Rusia, atau Kanada. Negara-negara produsen tungsten terbesar di dunia. Jauh banget di dalam perut bumi, ratusan meter di bawah tanah, tersimpan biji-biji yang mengandung tungsten. Ini bukan logam murni ya, tapi mineral kompleks, wolframite sama skillite. Wolframite itu senyawa rumit dari besi, mangan, dan tungsten. Skillite itu tungstat kalsium. Para geolog pakai berbagai metode buat mengidentifikasi dan menilai cadangan biji tungsten ini. Terus, dengan mesin bor super kuat dan bahan peledak, biji itu diambil dari dalam bumi. Ini kerjaan yang berat dan bahaya banget, butuh teknologi tinggi dan harus ketat banget soal standar keamanan. Ribuan ton biji setiap hari diangkut ke permukaan pakai truk-truk bawah tanah yang gede banget. Ledakan dahsyat menghancurkan batuan, membuka akses ke biji berharga itu. Ini kayak gempa bumi terkendali versi mini. Setelah ledakan, biji dimuat ke dam truk tambang yang kapasitasnya sampai 300 ton dan dibawa ke pabrik pengolahan. Setelah ditambang, biji langsung dibawa ke pabrik pengolahan. Di sini, biji bakal melewati beberapa tahap buat misahin wolfram atau skillite berharga dari batuan lainnya. Pertama, biji dihancurkan pakai crusher dan mesin penggiling sampai jadi bubuk halus banget. Crusher rahang raksasa dengan suara gemuruh yang bikin kuping budek, ngehancurin bongkahan besar sebesar mobil jadi potongan seukuran kepalan tangan. Terus, biji yang udah dihaluskan masuk ke ball mill, drum raksasa yang berputar dan penuh sama bola-bola baja. Di dalam mill ini, biji digiling sampai jadi bubuk super halus, hampir kayak tepung. Habis itu, berbagai metode pengayaan dipakai, seperti pemisahan gravitasi, pemisahan magnetik, dan flotasi. Pemisahan gravitasi ngandelin perbedaan kepadatan. Mineral tungsten lebih berat dari batuan kosong. Pemisahan magnetik misahin partikel wolframite yang sedikit magnetik dari kotoran non-magnetik. Flotasi itu proses di mana bubuk biji yang udah dihaluskan dicampur sama air dan reagen kimia khusus di dalam tangki-tangki gede. Reagen-reagen ini nempel secara selektif ke partikel-partikel mineral wolfram, bikin mereka jadi anti-air. Terus, lewat campuran ini, dialirin udara, yang bikin jutaan gelembung-gelembung kecil. Partikel mineral wolfram nempel di gelembung-gelembung ini dan naik ke permukaan, bikin busa. Mineral-mineral alin yang nggak diperluin tetap di dasar. Busa yang udah diperkaya ini dikumpulin.
proses-proses ini ngasih konsentrat yang mengandung 60-70% trioksida wolfram, yang merupakan bentuk perantara. Konsentrat yang didapat terus diproses di pabrik-pabrik metalurgi buat dapetin wolfram murni. Ini proses kimia yang rumit banget, yang bisa melibatkan pelindian alkali, pengendapan para wolframat amonium, dan kalsinasi lebih lanjut buat dapetin oksida wolfram. Konsentrat dilarutin dalam larutan alkali di suhu tinggi. Terus dari larutan itu diendapkan para wolframat amonium, senyawa perantara. Senyawa ini dikalsinasi di suhu sekitar 600-800 derajat Celcius, ngasilin oksida wolfram, bubuk kuning. Oksida tungsten ini kemudian direduksi jadi tungsten metalik dengan cara dipanasin dalam atmosfer hidrogen pada suhu antara 1100 sampai 1800 derajat Fahrenheit. Di tungku-tungku khusus, oksida tungsten dipanasin dalam aliran hidrogen. Hidrogennya ngambil oksigen dari oksida tungsten, ngebebasin tungsten metalik murni. Hasilnya adalah bubuk tungsten halus berwarna abu-abu, yang jadi dasar buat semua produk selanjutnya. Dari bubuk inilah, tungsten dibentuk jadi batang, rod, dan berbagai bentuk lainnya lewat proses sintering. Bubuk tungsten dipres dengan tekanan tinggi banget sampai jadi bentuk yang diinginkan. Terus disintering pada suhu yang sangat tinggi dalam atmosfer hidrogen. Ini bikin partikel-partikel bubuknya nyatu, membentuk material yang padat dan kuat. Suhu sinteringnya bisa mencapai 3000 derajat Celcius loh. Pada suhu segitu, partikel bubuknya mulai nempel satu sama lain, membentuk struktur yang monolit. Prosesnya dilakukan di tungku dengan atmosfer terkontrol, biar nggak terjadi oksidasi. Salah satu penggunaan paling penting adalah pembuatan paduan keras yang dikenal sebagai karbida tungsten. Paduan ini, yang menggabungkan tungsten dengan karbon, plus kobalt atau nikel sebagai bahan pengikat, adalah salah satu material buatan paling keras di dunia. Karbida tungsten dibuat dengan memanaskan bubuk tungsten bersama karbon pada suhu sekitar 1400 sampai 1600 derajat Celcius. Kristal karbida tungsten yang terbentuk kemudian digiling jadi bubuk. Bubuk ini dicampur dengan kobalt atau nikel sebagai pengikat, dicetak dalam bentuk tertentu, lalu dipanaskan hingga menyatu. Karbida tungsten dipakai untuk membuat alat pemotong, bor, fries, pahat bubut, yang bisa mengolah logam dan paduan paling keras sekalipun. Tanpa karbida tungsten, industri manufaktur modern, pengolahan logam, serta penambangan minyak dan gas bakal nggak mungkin ada. 1 kilogram tungsten bisa jadi bor yang mampu menembus ribuan kaki batuan, yang membuktikan efisiensinya yang luar biasa banget. Wolfram juga banyak banget dipakai di industri militer, buat bikin peluru penusuk lapis baja dan inti peluru. Berkat kepadatan dan kekerasannya yang tinggi, paduan wolfram punya kemampuan tembus yang luar biasa, sehingga sangat efektif banget melawan armor. Wolfram juga dipakai buat armor berat dan pemberat. Di bidang elektronik dan kelistrikan, wolfram itu nggak tergantikan. Material ini digunakan buat produksi filamen lampu pijar, elektrodalas, kontak listrik, dan komponen lain yang butuh ketahanan panas tinggi dan konduktivitas listrik. Karena titik leburnya yang super tinggi, wolfram dipakai di industri luar angkasa buat komponen yang kena suhu ekstrim. Paduan suhu tinggi dengan wolfram digunakan di mesin pesawat, turbin, dan perangkat lain yang beroperasi dalam kondisi panas ekstrim. Penambahan wolfram sebagai paduan meningkatkan ketahanan panas logam lain. Di dunia medis, wolfram dipakai dalam produksi tabung sinar X berkat nomor atomnya yang tinggi, yang efektif banget memblokir sinar X.
Tungsten juga dipakai buat perlindungan radiasi, mirip kayak timbal, tapi nggak seberacun itu. Selain itu, tungsten dipakai untuk bikin balas dan counterweight di mobil balap, pesawat, sama kapal yacht karena densitasnya yang tinggi banget. Dia juga jadi komponen di beberapa perhiasan gara-gara keras dan anti gores. Tungsten tuh salah satu elemen yang paling jarang ada di kerak bumi, jadi penambangan dan produksinya emang berharga banget. Cadangan tungsten dunia yang layak secara ekonomi buat ditambang diperkirakan sekitar 3–3,5 juta ton. Tapi kalau termasuk sumber daya potensial yang belum dieksplorasi, jumlah totalnya bisa jauh lebih gede. Ini jelas jauh lebih dikit dibanding cadangan logam kayak besi atau aluminium yang nunjukin nilai strategisnya. Produksi tungsten dunia per tahun yang diukur dalam ton logam murni atau setara tungsten oksida berfluktuasi, tapi beberapa tahun terakhir sekitar 85–100 ribu metrik ton per tahun. Angka ini mencakup produksi primer dari biji dan juga daur ulang, yang makin penting banget nih. Bayangin aja, kamu bisa ambil alat yang udah usang dan udah nggak kepake, terus ubah jadi baru lagi, tanpa buang-buang energi dan sumber daya buat nambang biji dari nol. Nah, ini yang terjadi sama tungsten. Daur ulang tungsten tuh salah satu yang paling maju dan efisien di antara semua logam loh. Menurut berbagai perkiraan, sampai 40% dari total konsumsi tungsten di dunia datang dari bahan daur ulang. Angka yang gede banget, menunjukkan betapa berharganya dan menguntungkan secara ekonomi. Dari mana sih tungsten bekas ini? Sumber utama bahan sekunder buat tungsten tentunya dari paduan keras bekas, kayak alat potong, mata bor, fries yang terbuat dari tungsten karbida itu. Setelah dipakai intensif, mereka aus, tumpul, atau patah. Daripada dibuang ke tempat sampah, mereka dikumpulin dan dikirim ke pabrik daur ulang. Sumber lainnya adalah besi tua yang mengandung tungsten, sisa-sisa dari produksi produk tungsten, plus beberapa kontak listrik dan kabel. Tungsten daur ulang jauh lebih murah produksinya dibanding logam primer, karena ngilangin tahap-tahap mahal dan boros energi, kayak penambangan biji dan pemrosesan awalnya. Daur ulang ini ngurangin jejak ekologis produksi tungsten secara signifikan banget. Prosesnya meminimalkan kebutuhan operasi pertambangan, ngurangin konsumsi energi, ngurangin limbah industri dan emisi gas rumah kaca. Ini bikin produksinya lebih hijau dan bertanggung jawab. Dan begitulah, setelah melewati perjalanan dari ledakan bawah tanah, digiling jadi bubuk, melalui flotasi dengan jutaan gelembung udara, melalui pelarutan kimia dan reduksi di atmosfer hidrogen pada suhu 1800 derajat, melalui sintering pada 3000 derajat, lahirlah logam dengan titik lebur tertinggi di bumi, yang mampu bertahan di 6192 derajat Fahrenheit, logam yang tanpa dia industri modern, penerbangan, antariksa, dan kedokteran nggak mungkin ada. Dan yang paling keren, hampir setengah dari logam ini terlahir kembali dari alat-alat lama, bikin tungsten jadi salah satu material strategis paling ramah lingkungan dalam peradaban kita. Lo percaya nggak kalau di Amerika Serikat aja, industri kabel listrik bisa dapetin puluhan miliar dolar setiap tahunnya? Gulungan kabel yang kelihatan kecil ini sebenarnya bawa semua aliran energi yang bikin peradaban modern tetap jalan. Di balik setiap kaki kabel, ada engineering yang super ketat. Tembaganya ditarik lewat serangkaian cetakan baja buat dapetin ukuran yang presisi banget, terus dilapisi sama isolasi berlapis-lapis yang dirancang khusus buat tahan panas dan nolak kelembapan. Penyimpangan sekecil beberapa ribuan inci aja bisa bikin overheat, korsleting, dan bahaya keamanan yang serius loh. Di film dokumenter ini, kita bakal masuk ke dalam proses pembuatan kabel listrik, fondasi yang nggak kelihatan dari kehidupan modern kita.
Dari sutas kawat logam tipis yang kelihatan hampir rapuh, kabel listrik jadi fondasi diam-diam kehidupan modern. Dengan diameter cuma sekitar 0,08 inci, satu inti tembaga bisa ngebawa arus yang cukup buat nyalain satu rumah penuh. Di dalam lapisan isolasi tipisnya, mengalir energi yang konstan, ngubah gerakan yang nggak kelihatan jadi cahaya, panas, dan operasi tanpa henti dari dunia di sekitar kita. Dan pas misinya selesai, kabel listrik nggak sampai di akhir hidupnya. Tembaga bisa dilahirin ulang hampir tanpa batas. Isolasi plastiknya dilepas, logamnya dibersihkan, dilebur, dan ditarik lagi jadi kabel baru. Setiap siklus daur ulang butuh energi jauh lebih dikit dibanding nambang dan membersihkan biji baru, ngurangin limbah dan ngerawat sumber daya alam. Ini siklus tertutup, di mana teknologi dan keberlanjutan hidup berdampingan dalam sesuatu yang sekecil dan sesederhana satu kawat. Perjalanan kabel listrik dimulai jauh di bawah tanah, di tambang tembaga raksasa. Tempat logam merah ini digali dari lapisan batuan kuno. Biji tembaga nggak ada dalam bentuk murni, dia terkunci rapat di dalam batu, tanah, dan senyawa mineral. Buat dapetin tembaga ini, orang-orang harus ngebor, ngeledakin, dan ngangkat lapisan demi lapisan batuan, ngangkut ribuan ton batuan ke permukaan setiap hari cuma buat dapetin sedikit banget tembaga. Rata-rata, buat ngasilin 1 pon tembaga murni aja butuh ngolah 200 sampai 1000 pon biji mentah, tergantung kandungan logam di setiap deposit. Ini nunjukin kalau nilai tembaga bukan dari kelimpahannya, tapi dari presisi yang dibutuhin buat ngekstrak dia dari timbunan material yang gede banget. Kebanyakan tambang tembaga modern tuh operasi tambang terbuka yang gila-gilaan. Dalamnya ratusan kaki dan lebarnya bermil-mil. Kalau dilihat dari atas, mereka kayak corong kolosal yang diukir di permukaan bumi. Setiap hari ratusan truk dumper super berat, masing-masing ngangkut lebih dari 300 ton batuan, terus bergerak non-stop antara tambang dan fasilitas pengolahan. Setelah biji keluar dari tambang, bentuknya masih cuma batuan keras dengan logam yang terjebak di dalamnya. Buat ngambil tembaganya, langkah pertama yang penting banget adalah pemecahan awal, menghancurkan struktur batuan dan membebaskan partikel-partikel mineralnya. Di pabrik pemecah, biji ini dipecah lewat beberapa tahap. Dari batu-batu gede jadi kerikil, terus akhirnya jadi bubuk halus. Makin halus, makin gampang mineral yang mengandung tembaga dipisahin dari batuan sampah di sekitarnya. Jadi, materialnya siap buat tahap pemisahan dan konsentrasi berikutnya. Nah, bubuk biji ini kemudian dikirim ke proses flotasi. Air, udara, dan bahan kimia dalam jumlah super sedikit digabungin buat menciptakan gelembung-gelembung mikroskopis yang nggak kehitung banyaknya. Partikel mineral yang mengandung tembaga nempel ke gelembung-gelembung ini dan naik ke permukaan, sementara batuan sampah yang lebih berat tenggelam ke dasar. Ini adalah langkah pemisahan pertama yang beneran, di mana logamnya mulai dikenali dan diisolasi dari alam lainnya. Hasilnya adalah konsentrat tembaga yang mengandung sekitar 25-35% tembaga, peningkatan drastis dari 1-5% yang ada di biji mentah. Meskipun ini belum tembaga murni, tahap konsentrasi ini sangat krusial. Dia mengubah gunung-gunung batuan yang kayaknya nggak berguna, jadi sumber logam dengan nilai industri yang nyata. Setelah dihancurkan dan diapungkan, konsentrat masih belum jadi logam loh. Di tahap ini tembaga masih terkunci di dalam senyawa mineral, dan butuh satu langkah penting buat benar-benar dibebaskan, peleburan. Konsentrat dimasukkan ke tungku yang bekerja pada suhu super tinggi, sering lebih dari 2300 derajat Fahrenheit. Di bawah panas yang intens ini, senyawa belerang dan kotoran mulai terurai. Mereka terbakar, menguap, atau terpisah jadi terak, sementara logam yang lebih berat mengendap di dasar. Ini adalah momen ketika biji mineral beneran berubah jadi logam.
Setelah peleburan, tembaga yang dihasilkan dikenal sebagai tembaga kasar dengan kemurnian 98 sampai 99%. Permukaannya menunjukkan warna merah gelap yang khas. Logamnya padat, berat, dan menghantarkan listrik jauh lebih baik daripada bentuk mineral apapun sebelumnya. Dari batuan dan biji berbentuk bubuk, tembaga muncul untuk pertama kalinya sebagai logam industri. Begitu tembaga udah dalam kondisi cair logam, tembaga harus dibentuk jadi sesuatu yang bisa diangkut dan diproses lebih lanjut. Disinilah dimulai tahap pengecoran. Aliran tembaga cair yang bersinar merah kayak lava dikeluarkan dari tungku dan dituang ke cetakan baja tahan panas, di mana bentuk logamnya pertama kali dikontrol dengan presisi. Dalam hitungan menit suhu turun, dan tembaga mengeras jadi blok logam padat yang dikenal sebagai billet atau ingot. Setelah dicetak jadi pelat tembaga kasar, logamnya masih belum cukup murni buat jadi konduktor listrik. Kotoran kecil masih ada di dalamnya, terlalu kecil buat dilihat mata, tapi cukup signifikan buat menurunkan efisiensi transmisi. Supaya memenuhi standar industri kelistrikan, tembaga harus melewati tahap pemurnian yang hampir absolut. Pemurnian elektrolitik. Pelat tembaga kasar digantung di tangki besar yang diisi larutan elektrolit. Ketika arus listrik mengalir, permukaan logam perlahan larut. Setiap atom tembaga terlepas dari pelat kasar dan bergerak melewati larutan. Di sisi seberang, atom-atom ini mengendap di pelat katoda, membentuk lapisan tembaga baru yang lebih mengkilap, lebih murni, dan lebih seragam strukturnya. Hasilnya adalah lembaran tembaga dengan kemurnian sampai 99,9%, level yang dibutuhkan buat sistem kelistrikan. Setelah pemurnian, tembaga super murni dilebur ulang dan dicetak jadi batangan bulat gede yang namanya katanka. Batangan ini diameternya sekitar 0,5 inci dan jadi titik awal buat semua proses penarikan kawat selanjutnya. Penarikan kawat itu prosesnya ngelurusin logam secara bertahap lewat serangkaian cetakan baja yang makin lama makin kecil, masing-masing sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya. Waktu batang tembaga ditarik lewat cetakan pertama, diameternya ngecil dikit, tapi panjangnya nambah. Prosesnya diulang lewat cetakan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kawatnya nyampe ketebalan yang dibutuhin. Sepanjang proses ini, kawatnya dilapisi larutan pelumas khusus buat ngurangin gesekan, ngebatasin penumpukan panas, dan ngelindungin permukaan logam. Penarikan kawat nggak terjadi dalam satu langkah, ini urutan pengecilan bertahap. Satu kawat biasanya lewat 10-30 cetakan berbeda sebelum nyampe ukuran akhir. Contohnya nih, dari diameter awal sekitar 0,5 inci, kawat bisa ditarik sampai sekitar 0,08 inci, dan bahkan jauh lebih kecil lagi buat kabel elektronik. Semakin tembaganya terus ditarik, struktur kristal dalamnya makin keras dan kehilangan kelenturan alaminya. Makanya setelah beberapa kali proses penarikan, kawatnya harus dipanaskan dikit di suhu 600 sampai 800 derajat Fahrenheit buat ngelembutin logamnya lagi. Setelah kabel ditarik sampai ukuran yang pas, serat tembaga satu persatu masih terlalu tipis dan terlalu kaku buat dipakai sendiri. Biar jadi inti konduktor yang fleksibel dan tahan lama di aplikasi nyata, mereka harus melalui proses pilinan. Serat tembaga dimasukin ke mesin pilinan, di mana puluhan gulungan yang berputar kerja bareng. Militin tiap serat mengelilingi sumbu pusat dengan sudut yang udah dihitung presisi banget. Sudut pilinan ini nentuin langsung fleksibilitas dan kekuatan tekuk kabel. Pilinan yang lebih kencang bikin inti yang lebih kuat dan kompak. Pilinan yang lebih longgar bikin kabel lebih fleksibel. Makanya tiap jenis kabel listrik, dari kabel rumahan sampai jalur transmisi industri, punya struktur pilinan spesifik sendiri.
Satu konduktor bisa dibuat dari 7, 19, 37 serat, atau bahkan lebih. Angka-angka ini nggak dipilih sembarangan. Mereka ngikutin pola geometris yang bikin kabel-kabel kecil nempel rapat satu sama lain, membentuk inti bulat yang seragam dengan ruang kosong minimal, dan distribusi arus listrik yang merata di seluruh penampang. Berkat struktur yang dililit, tekanan mekanis tersebar di antara banyak kabel kecil, ngurangin banget risiko retak atau kelelahan logam. Di saat yang sama, celah mikroskopis antara serat bantu nyebarin panas lebih efisien saat arus listrik ngalir melalui konduktor. Begitu inti tembaganya udah dipintal sempurna, tetap aja belum bisa dipakai dengan aman nih. Logam telanjang ngehantarin listrik terlalu kuat banget. Bahkan titik kontak paling kecil aja bisa bikin korsleting atau bahaya serius buat orang. Makanya konduktor harus masuk ke tahap isolasi. Inti yang udah dipintal ini lewat terus-menerus ke sistem ekstrusi, di mana bahan isolasi kayak PVC, PE, atau polietilen yang di-crosslink dilelehkan dan dipres rapat di seluruh permukaan logam. Plastik cair ngalir merata dalam bentuk tabung, ngebungkus erat inti tembaga dan ngebentuk lapisan yang benar-benar kedap. Ini jadi pelindung yang mencegah listrik bocor dan ngisolasi konduktor dari lingkungan sekitar. Ketebalan lapisan isolasi ini dikontrol dengan presisi luar biasa. Kalau terlalu tipis, keamanannya jadi masalah. Kalau terlalu tebal, kabelnya jadi kaku, susah dipasang, dan boros material. Makanya sensor diameter jalan terus selama ekstrusi, memastikan lapisan plastiknya tetap seragam di sepanjang kabel. Langsung setelah dilapisi, kabel lewat sistem pendingin pakai air atau udara, biar plastiknya cepat mengeras dan bentuknya tetap presisi. Begitu lapisan isolasi udah dingin total dan stabil, kabel langsung masuk ke mesin penggulung. Sebelum sampai ke gulungan, kabel ini lewat dulu sistem kontrol tegangan yang bikin kabelnya tetap seimbang sempurna. Nggak boleh terlalu kendor soalnya bisa kusut, dan juga nggak boleh terlalu kencang karena bisa bikin inti tembaganya meregang atau isolasi plastiknya jadi bengkok. Gulungannya berputar halus banget, sementara mekanisme pemandu samping bergerak maju mundur, nata kabel jadi lilitan paralel yang rapi. Setiap putaran ditata apik banget di samping putaran sebelumnya. Numpuk lapis demi lapis jadi gulungan yang seragam dan bentuknya sempurna. Selama proses penggulung ini, panjang kabel diukur terus-menerus sama sensor. Begitu udah mencapai panjang yang udah diset, sistemnya otomatis berhenti, motong kabelnya, dan ngunci ujung gulungan. Setelah digulung, kabel dibawa ke area packing buat dilindungi dari debu, lembab, dan benturan fisik. Tiap gulungan dibungkus plastik wrap atau shrink film, dan buat gulungan yang lebih gede diperkuat lagi pakai tali plastik atau pita baja biar bentuknya tetap terjaga. Terus informasi teknisnya kayak jenis kabel, penampang, panjang, voltase, sama tanggal produksi, semuanya dicantumkan jelas di kemasannya. Dari tambang tembaga yang dalam banget di bawah permukaan bumi, logam merah ini melewati perjalanan panjang, lewat sains dan industri buat jadi kabel listrik. Setiap tahapannya mulai dari pemurnian, pembentukan, penarikan kawat, pilinan, isolasi, penggulungan, sampai pengemasan, semuanya butuh presisi teknis yang tinggi banget. Yang kelihatan kayak produk sederhana, sebenarnya adalah hasil dari geologi kuno, teknik modern, dan sistem produksi gede yang jalan terus tanpa henti.
Kalau lo tertarik sama cerita-cerita tersembunyi di balik benda sehari-hari, di mana industri dan sains bersatu buat membentuk dunia tempat kita hidup, langsung subscribe channel ini. Setiap videonya adalah perjalanan ke dalam gimana manusia mengubah sumber daya mentah jadi fondasi peradaban modern. Tiap tahun di dunia ini, orang bikin lebih dari 10 miliar kail pancing. Di balik angka itu ada industri senilai 15 miliar dolar. Kail ini beratnya cuma beberapa gram, tapi dia bisa nahan beban 200-250 kg. Itu beratnya piano kecil loh. Ini perbandingan kekuatan sama berat yang biasanya cuma ada di komponen pesawat luar angkasa. Tapi ini ada di sepotong baja yang panjangnya cuma 3 cm. Tanpa ini, nggak ada mancing-mancing yang bisa jalan. Baik yang hobi maupun yang industri. Hari ini kita bakal jelajahin pabriknya dari awal sampai akhir. Dari batang baja sampai jadi kail yang besok bakal ada di dasar laut sedalam 1 km. Semuanya dimulai dari gulungan kawat baja. Baja karbon tinggi. Kandungan karbonnya dari 0,6 sampai 0,8%. Ini 3 kali lebih banyak daripada baja biasa. Karbon bikin logamnya jadi keras banget. Gulungannya beratnya 200 sampai 300 kg. Kawatnya dililitin rapat dengan diameter 1 meter sampai 1,20 meter. Gulungannya dipasang di drum pengurai. Kawatnya mulai terurai dan masuk ke jalur produksi. Tapi setelah dari gulungan, kawatnya masih bengkok. Bentuknya masih melengkung gitu. Harus dilurusin. Kawatnya melewati mesin pelurusan. Ini serangkaian roll yang dipasang dengan posisi bergeser. Setiap roll membengkokkan kawat ke arah sebaliknya. 5-7 pasang roll. Tekanan di setiap roll dari 50-100 kg. Di ujungnya kawat keluar lurus sempurna. Diameter kawatnya dari 0,4 sampai 2 mm. Tergantung ukuran kail yang bakal dibuat. Kecepatan masukannya 100-200 meter per menit. Itu 12 km per jam. Kawatnya ngebut banget. Di ujung jalur, pisau pemotong otomatis. Giotin. Motong kawat jadi potongan-potongan. Panjang potongannya dari 25 sampai 75 mm. Satu tebasan pisau dan satu bahan mentah. Frekuensi pemotongannya 800 sampai 1200 tebasan per menit. Itu 20 potongan per detik. Potongannya jatuh ke baki dan dikumpulin di kontainer. Ngasah ujung tajamnya. Setiap potongan baja dimasukin ke mesin gerinda. Di dalamnya ada piringan abrasif diameter 200 sampai 300 mm. Mutarnya ngebut banget, 3.000 sampai 5.000 putaran per menit. Itu sama aja 160 sampai 270 km per jam di bagian pinggir luarnya. Potongan baja ditempelin ke piringan lewat ujungnya. Sudut asahannya 12 sampai 18 derajat. Abrasif ngikis logamnya lapis tipis. Tebal lapisannya 0,02 sampai 0,05 mm sekali lewat. Pas kena, keluar percikan api. Itu partikel baja yang kepanasan karena gesekan sampai 1000 derajat. Mereka terbakar di udara keluar cahaya oranye. Ngasah satu ujung cuma butuh 2-3 detik. Dalam semenit mesin bisa ngasah 20-30 potongan. Yang penting logamnya jangan sampai kepanasan. Kalau suhu ujungnya lewat 250 derajat, bajanya bakal melar, jadi lembek. Makanya pengasahannya pakai sistem sentuhan pendek-pendek diselingi jeda buat ngedingin. Potongan yang udah tajam langsung jatuh ke wadah penampungan. Pembentukan mata kail. Bahan baku masuk ke mesin bending otomatis. Ini jantungnya lini produksi. Di dalamnya ada satu set cetakan dan punch. Bahan baku dikunci di matriks. Operasi pertama, meratakan batang ekornya. Punch menekan ujung tumpul bahan baku dengan kekuatan 500-800 kg. Logamnya berubah bentuk, penampangnya melebar 20-30%. Jadilah area buat lubang mata kail nanti. Operasi kedua, membentuk lubang mata kailnya. Punch dengan profil bulat menekan batang ekor yang udah diratakan tadi, dan menekuknya jadi cincin diameter 1-3 mm. Operasi ketiga, menekuk badan utama mata kail.
Bagian tengah bahan baku ditekuk mengelilingi mandrel silinder. Radius tekukannya 3-10 mm. Kekuatan tekuknya sampai 1,5 ton. Operasi keempat, membentuk duri. Microstamp menekan badan mata kail di dekat ujung tajamnya dan membengkokkan duri kecil setinggi 0,3 sampai 0,8 mm. Duri ini bikin ikan nggak bisa lepas. Seluruh siklusnya, 4 operasi dalam 0,8 sampai 1,2 detik. Mesinnya bekerja dengan kecepatan 50 sampai 80 siklus per menit. Mata kail yang udah jadi didorong keluar dari matriks dan jatuh ke baki. Perlakuan panas. Ini tahap paling krusial. Kait-kait yang udah dibentuk dimasukin ke konveyor jaring, terus dikirim ke tungku pengerasan. Suhu di tungku, 760 sampai 870 derajat Celcius. Pada suhu segini, struktur kristal baja berubah total. Karbon larut dalam besi. Strukturnya jadi austenitik. Kait-kait bergerak melewati tungku dengan kecepatan 2-3 meter per menit. Waktu di zona pemanasan, 5-7 menit. Habis dari tungku, langsung pendinginan. Kait-kait masuk ke bak oli dengan suhu 60-80 derajat. Pendinginannya cepat banget, 300-500 derajat per detik. Karbon nggak sempat keluar dari struktur dan kejebak di dalamnya. Strukturnya berubah jadi martensit, fase baja paling keras. Kekerasan setelah pengerasan, 62-65 unit skala Rockwell C. Ini lebih keras dari kikir, tapi baja sekeras ini rapuh. Kalau dipukul, bisa pecah kayak kaca. Makanya perlu tempering. Kait-kait dikirim ke tungku kedua. Suhu 300-400 derajat. Waktu 1-2 jam. Waktu tempering, sebagian karbon keluar dari struktur. Tegangan internal hilang. Baja jadi sedikit lebih lunak, tapi jauh lebih kuat. Kekerasannya turun jadi 52-56 unit Rockwell. Ini keseimbangan yang sempurna. Kaitnya nggak bakal patah dan nggak bakal bengkok. Proses finishing permukaan. Habis di heat treatment, kail-kail ini kena kerak. Lapisan hitam dari oksida besi gitu. Harus dibuang nih. Kail-kailnya dimasukin ke bak asam. Biasanya pakai asam sulfat konsentrasi 10-15%. Suhu larutannya 40-60 derajat. Waktu perendamannya 10-20 menit. Asamnya bakal ngikis keraknya, tapi logamnya sendiri nggak terlalu kena. Permukaannya jadi bersih, abu-abu doff gitu. Habis kena asam, langsung dibilas pakai air. Terus masuk ke proses elektroplating. Kail-kailnya dicelup ke bak elektrolit. Paling sering itu nickel plating. Elektrolitnya nikel sulfat, konsentrasi 100-200 gram per liter. Suhunya 50-60 derajat. Kail-kailnya disambungin ke katoda. Anodanya pelat nikel murni. Dialirin arus DC dengan kepadatan 2-4 ampere per desimeter persegi. Nikel dari elektrolitnya nempel ke permukaan kail. Tebal lapisannya 5-15 mikrometer. Ini fungsinya buat anti karat. Kail yang udah di nickel plating tuh bisa tahan bertahun-tahun di air asin. Waktu nickel platingnya 20-40 menit. Buat kail item, mereka pakai black nickel plating. Di situ elektrolitnya ditambahin seng sama belerang. Buat kail yang murah-murah, pakai galvanis aja gantiin nickel. Prinsipnya sama sih, cuman lapisannya zinc. Bilas dan keringin. Habis elektroplating, kait-kait ini lewat beberapa bak pencuci berturut-turut. Bak pertama, larutan alkali lemah, buat netralin sisa asam. Bak kedua sama ketiga, air bersih. Di tiap bak, kait-kait ini direndam 2-3 menit sambil terus diaduk. Ini buat ngilangin elektrolit yang kalau nggak dibersihin bakalan kristal di permukaan jadi bercak putih. Habis dibilas, dikeringin. Kait-kait masuk ke ruangan udara panas 120-150 derajat. Aliran udaranya 100-200 meter kubik per jam. Airnya menguap dalam 3-5 menit. Penting banget buat ngeringin cepet, soalnya kalau masih lembab, langsung deh korosinya mulai. Setelah kering, kait-kait ini masuk kontrol kualitas. Pemeriksaan visual, kamera otomatis dengan pencahayaan khusus foto tiap kait.
Computer vision cek bentuknya, ukuran lubang mata kail, posisi duri, sama keutuhan lapisannya. Yang ditolak, 1-3%. Uji mekanis dilakukan secara sampling aja. Ambil 10 kait dari satu batch, jepit di mesin terus ditarik sampai putus atau lurus. Kekuatan tariknya harus minimal 130-220 kg, tergantung ukurannya. Ujung tajamnya dicek pakai mikroskop, sudut asahannya sama radius ujungnya harus masuk toleransi. Pengemasan. Kail yang lolos kontrol kualitas langsung disortir otomatis berdasarkan ukuran. Ukurannya ditandai dengan nomor, dari 20, paling kecil 1,5 mm, sampai 5,0, paling gede 20 mm. Kail-kail ini masuk ke mesin pengemas otomatis. Dosator menghitung jumlah yang pas, 10, 25, atau 50 buah. Kailnya jatuh ke kotak plastik atau disegel di blister pack. Di kotaknya ditempel label yang nunjukin ukuran, jumlah, sama brandnya. Kotak-kotak ini dikelompokkan ke kardus besar isi 100-200 buah. Kardusnya ditata di palet. Satu palet isinya 10-20 ribu kail. Dari gudang semuanya dikirim ke toko-toko, pasar, atau dijual online. Satu pabrik dengan kapasitas menengah bisa bikin 50-80 juta kail per tahun. Mesinnya jalan 24 jam, 6 hari seminggu. Kailnya dikirim ke seluruh benua. Ke Norwegia buat mancing ikan cod, ke Jepang buat tuna, ke Brasil buat piranha, ke Florida buat marlin. Setiap kail itu 3 gram baja yang udah lewatin 10 operasi, 3 tungku, 4 bak perendaman, dan 2 kali pengecekan. Kalau kalian seru nonton, gimana cara bikin barang yang tanpa ini nggak bakal bisa mancing ikan? Kasih like ya. Tulis di komentar, ikan terbesar apa yang pernah kalian pancing. Dan jangan lupa subscribe, di channel ini kita bongkar proses produksi yang bikin dunia tetap makan.